Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu dan saya minta waktu beberapa menit ke depan untuk menyampaikan praktik baik saya. Yang adalah file note-nya. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Itu terus jalan resiliensi. Jadi anak sekarang Gen Z mental strawberry seperti itu. Jadi butuh banget ya tumbuhkan resiliensi ini. Jadi daya tahan mereka, terus cara mereka bangkit dari permasalahan yang mereka hadapi. Pada minggu pertama, saya mengimplementasikan ini dengan cara konseling individu. Ini menekankan pada fixed mindset dan growth mindset. Jadi bagaimana siswa itu bisa mempunyai growth mindset atau pola pikir yang berkembang. Karena beberapa siswa kita masih fixed mindset ya. Jadi mereka kalau dikritik itu malah dianggap sebagai suatu ancaman. Bukan sebagai suatu yang sesuatu yang membangun mereka seperti itu. Dan mudah menyerah kalau fixed mindset, kalau growth mindset itu pantang menyerah begitu. Jadi saya ajak satu konseli atau satu siswa untuk konseling individu. Sehingga dia itu sering pulang duluan, sering izin juga. Jadi saya ajak dia untuk menumbuhkan growth mindset. Seperti itu. Dan jurus yang kelima itu jalin koneksi. Ini saya juga konseling individu karena memang BK di sini nggak dapat kelas ya. Jadi guru BK atau guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Kebetulan ini saya terapkan pada konseli yang mengalami bullying. Jadi dia juga menarik diri dari pertemanannya. Kebetulan ini 1 bulan berjalan, jadi kemarin itu sudah pertemuan ketiga konseli ini. Dan alhamdulillah melalui 3 kali pertemuan konseli ini sudah bisa bergabung lagi dengan teman-temannya gitu. Sebenarnya untuk guru non BK itu ada namanya segitiga restitusi, itu sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu dulu, beliau desiminasi ya. Ini jadi kita kalau ada siswa yang bermasalah, ada 3 langkah untuk guru non BK. Itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita akui. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita refleksi tindakan dia itu salah. Kita tidak boleh membenarkan seperti itu. Terus yang langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan mereka. Jadi kita konseling atau metode pembelajaran yang kita terapkan itu ada ARKA namanya, atau di pembelajaran mendalam itu dikenal sebagai experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi di BK maupun di pembelajaran biasanya itu ada ARKA, ada 4. Jadi A-nya itu aktivitas, terus R-nya refleksi, terus K-nya konsep, dan yang terakhir itu aplikasi. Jadi yang pertama aktivitas, kita masuk kelas atau kita berikan layanan kepada siswa aktivitas dulu. Misal disuruh nonton video, saya maunya brainstorming, bukan seperti apa. Jadi saya minta ide Bapak Ibu minimal satu. Bagaimana sih untuk perkembangan siswa kita terkait resiliensinya sama koneksinya begitu. Mungkin ada tips nih kalau untuk menumbuhkan resiliensi siswa nih, gini loh kayak gitu. Kita karena di jurusan desain dan produksi busana itu kan cenderung dengan ya dipaksa untuk berkreativitas ya kayak gitu. Nah, sekarang cenderung anak-anak itu kreativitasnya itu menurun. Nggak tahu ya karena apa. Mungkin yang pertama itu karena tumbuhnya internet yang digital. Dunia digital mungkin terlalu banyak mengakses itu, atau mungkin terpengaruh dengan temannya yang ya sedikit malas gitu ya kalau kita bilang gitu. Setelah itu perlu kita dampingi dan perlu kita bina juga gitu. Salah satunya mungkin dengan cara kita
melakukan aktivitas. Misalnya kita, ayo misalnya di busana itu kan ada yang namanya reduce atau membaur ulang busana atau kain berbicara. Mungkin dari situ untuk menumbuhkan kreativitasnya mereka. Buat aksi gitu ya. Iya. Jadi harus ada tindakan yang harus kita lakukan bersama-sama untuk menumbuhkan itu. Kalau saya. Sip. Terima kasih. Ada lagi dari Bu Ella, guru BK nih. Kasih. Kalau saya kan memang latar belakang BK ya, jadi anak-anak siswa itu kan pastinya bisa dicegah ya dari awal, karena di sini kan itu biasanya kita nggak ada pencegahan, cuma langsung kan responsifnya kan. Jadi kayak ketika ada anak yang telat baru dikasih tindak gitu. Jadi menurut saya memang harus ada pencegahan atau preventif gitu. Kayak misal nih, kan biasanya dari dulu lah ya, guru BK kan memang harus masuk kelas kan, lah gunanya itu untuk pencegahan itu tadi. Jadi di kelas itu memang harus diberi pengarahan, terus apa ya, intinya tuh nggak sekedar dalam bidang karir saja kan ya. Kasih hukuman gitu. Sekarang kan guru BK masuk hanya untuk khusus fokus ke karir saja kan. Padahal dalam BK itu yang diubah-ubah gitu pokoknya. Kan ada karir, terus ada pribadinya, sosialnya gitu. Kalau guru BK itu masuk kelas, pastinya kan bisa apa ya? Bonding lah sama anak-anak. Bonding atau membagi waktunya untuk hari ini bisa khusus ke pribadi, terus ke sosialnya mereka. Intinya memang harus ada pencegahan gitu. Jadi itu tidak ujuk-ujuk ke responsif. Jadi harus tahu awalnya gitu ya. Dan yang terakhir, Bu Faiz ada. Jadi sepertinya selain dari BK, dari orang itu juga memaksimalkan aktivitas untuk perasaannya. Memang siswa itu zamannya sekarang dengan HP-nya mungkin, jadi kita manfaatkan HP-nya untuk hal yang lebih positif ya. Jadi kalau mereka dengan teknik pembelajaran kita juga mengikuti mereka gitu. Iya. Teknik pembelajaran. Tumbuh jadi kembang. Anak-anak Asik. itu nggak merasa dilarang tapi Jadi poinnya itu kita benar-benar hadir untuk siswa ya. Jadi secara penuh lah memaksimalkan apa misal sesuai bidangnya masing-masing dimaksimalkan seperti itu. Dan untuk medianya karena kita Gen Z itu melek digital banget, jadi medianya bisa kita gunakan untuk berdayakan digitalnya begitu nggak?